Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, atau terbolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari saya, ambil saja sisi bermanfaatnya dan tetap apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Untuk di tema video kali ini adalah yang akan menemani kamu sampai akhir. Nah, jadi siapakah seseorang yang akan menemani kamu sampai akhir ya? Sampai jadi kakek, nenek, buyut gitu ya. Siapakah dia seseorangnya? Buat kalian semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot secara berbayar, teman-teman bisa hubungi saja kontak WA yang ada di pojok kiri bawah video ini. Oke? Sekarang kita tarik energinya ya. Siapakah dia yang akan menemani kamu sampai akhir? Oke, siapakah dia yang akan menemani kamu sampai akhir? Oke, di sini kita lihat ya, di sini ada energi Aries, Leo ya, cukup kuat di sini ya. Kemudian di sini ada Pisces ya, Pisces, Cancer, Scorpion ya, Sagittarius. Kemudian di sini ada Aquarius ya. Ada Libra, Gemini dan Aquarius. Kemudian di sini ada Libra ya. Libra juga cukup kuat energinya dan ada Capricorn, Virgo. Tapi ingat ya, ketika Clarissa berbicara masalah energi, jangan dijadikan sebagai patokan utama karena siapapun kalian yang mengklik video ini itu artinya tarikan energi kamu ada di sini. Dan ini sifatnya timeless ya. Jadi bisa kalian buka kapanpun, kapan aja, di mana saja ya. Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan nggak masalah ya, karena ini sifatnya timeless, tidak terikat waktu. Kita lihat siapa yang akan menemani kamu sampai akhir. Jika dilihat ya dari energi kartunya, dia adalah seseorang yang bisa dibilang dari segi usia memang ada perbedaan antara kamu dan dia. Bisa kamu lebih muda atau dia yang lebih muda gitu ya. Tapi perbedaannya sebesar apapun itu bukan jadi hambatan utama. Karena apa? Di dalam hati dan pikiran dia sepertinya sudah ada niatan buat fokus kepada kamu, fokus kepada masa depan dia gitu ya, fokus terhadap perjuangan hubungan yang sedang dia lakukan bersama kamu. Di sini yang saya rasakan, dia begitu sangat merasa bahagia walaupun dia bukanlah sosok seseorang yang bisa romantis ya, yang bisa baperin kamu, yang bisa intinya itu romantisin kamu. Tapi sebenarnya walaupun dia tidak bisa mengutarakan lewat kata-kata, perasaan dia sangat tulus ya, sangat dalam kepada diri kamu. Hanya saja dia tidak bisa mengimplementasikan bentuk rasa sayang dia dengan kata-kata, cuman dia bisa menunjukkan lewat perjuangan yang nyata. Di sini memang yang saya lihat ya, lika-liku kehidupan hubungan percintaan kamu sama dia yang dilalui itu juga cukup berat ya. Ada saatnya naik, ada saatnya turun gitu ya. Tapi tetap ya, bagaimanapun juga walaupun kalian berantem, terpisahkan oleh konflik, tapi pada dasarnya kalian masih dipertemukan lagi. Yang artinya itu bukanlah sesuatu hal yang kebetulan, karena bisa saja ya si orang ini tuh memang ditakdirkan untuk kamu, bisa menemani kamu sampai akhir, karena memang yang saya lihat dia mencintai kamu apa adanya tanpa melihat sedikit pun kekurangan dari kamu. Dan di sini aku merasa ya, memang ada ya beberapa yang mau menemani kamu sampai akhir tuh dia orangnya sedikit keras, dia orangnya emosian gitu ya, suka bikin kamu ngerasa kecewa, sedih, nangis, bahkan galau gitu ya. Tapi aku bisa merasakan ya bahwa sebenarnya orang ini tuh sangat tidak ingin apabila kamu meninggalkan dia. Jadi walaupun kalian berantem gitu ya, ada yang mungkin kamu pengen putus sama dia, dia tidak mengiyakan karena pada dasarnya dia pengen menemani kamu sampai akhir. Jadi tidak ada ya keinginan untuk berpisah dengan kamu atau meninggalkan kamu, karena cukup kamu dan masa depan bersama kamulah yang dia miliki saat ini. Bisa dibilang ya, dia adalah seseorang yang aku ngerasa ya bahwa menghadapi
seseorang ini gitu ya, memang dibutuhkan kesabaran yang cukup ekstra gitu. Karena kalau nggak sabar, ya mungkin hubungan kamu sudah berantakan sama dia. Tapi syukurnya antara kamu dan dia masih bisa mempertahankan sampai detik ini. Yang artinya tinggal selangkah lagi antara kamu dan dia bisa menggapai keseriusan gitu ya. Masa depan yang lebih cerah daripada sebelumnya gitu ya. Bisa dibilang lika-liku yang kamu lalui itu akan sulit di awal, tapi nantinya akan bahagia di akhir, sesuai dengan kesabaran yang sudah kamu lakukan selama ini. Kemudian di sini ya, dia memang orangnya itu ada yang beberapa memang dia orangnya suka diperhatikan daripada memperhatikan. Jadi orangnya tuh jarang banget ya memperhatikan kamu gitu ya. Ya mungkin pernah sesekali, tapi lebih sering kamu yang memperhatikan dia daripada dia memperhatikan kamu. Karena beberapa ada yang memang dia suka diperhatikan daripada memperhatikan. Tapi walaupun dia nggak perhatian sama kamu ya, bukan berarti dia nggak sayang. Dia tetap ya ada cinta, ada rasa sayang. Hanya saja memang terkhusus orang ini, dia lebih suka apabila kamu memperhatikan dia daripada dia memperhatikan kamu ya. Memperhatikan sih memperhatikan, cuman orang ini nggak bisa ya seperhatian kayak kamu ke dia gitu. Jadi buat kamu yang terlalu berharap lebih ya, meminta perhatian dari dia, please gitu ya. Dia memang bukan orang yang karakter seperti itu. Jadi kamu sebagai pasangan harus bisa ngerti ya, harus bisa ngimbangin bahwa karakter dia nggak sama seperti kamu gitu ya. Setidaknya dia mampu menjaga hati dia buat kamu, itu udah sangat bersyukur banget, sudah sangat alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Di sini ada ya, di antara mereka yang aku merasa ya, bahwa mereka ingin memperbaiki hubungan gitu ya bersama kamu. Karena ada di antara kamu yang flashback ke belakang kemarin tuh berantakan sama dia. Berantakan dari masalah komunikasi, berantakan dari masalah ego gitu ya. Kemudian berantakan dari sikap yang dia nggak mau ngalah gitu ya. Jadi beberapa tuh ada yang sebentar lagi pengen ya berbaikan sama kamu, pengen menebus semua kesalahan gitu ya. Dan mencoba mengintrospeksi diri gitu ya, memperbaiki untuk menjadi pribadi hubungan yang lebih baik lagi. Karena sepertinya dia udah merasa capek ya, dari segi usia juga sudah bertambah, usia hubungan juga makin lama makin bertambah juga gitu ya. Jadi ada yang beberapa pengen ya melakukan sebuah tindakan untuk lebih bisa seriusin kamu gitu. Bisa dibilang ini adalah akhir dari kesabaran kamu selama ini yang jatuh bangun gitu ya untuk mempertahankan hubungan bersama dia. Tapi masa depan yang akan kamu jalani sama dia juga sangat indah gitu ya, sesuai sama apa yang sedang kamu perjuangkan. Di sini memang dulunya orang ini tuh kayak dia nggak punya effort ya dalam mempertahankan gitu ya. Dulunya juga orang ini tuh nggak punya effort buat bisa ngimbangin kamu, buat bisa ngalah ke kamu. Maunya dia masih terlalu suka mendominasi gitu ya. Maunya dia tuh kayak masih suka temperamen gitu ya. Tapi dalam waktu dekat sepertinya semuanya berubah ya secara perlahan. Dia sepertinya mengintrospeksi diri gitu ya, berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi biar hubungannya bisa bertahan gitu ya sampai benar-benar kebahagiaan datang. Di sini memang ada ya yang saat ini tuh sedang tertimpa sebuah badai dahsyat gitu ya. Permasalahan yang cukup besar saat ini antara kamu dan dia. Entah dia berubah atau mungkin dia pergi bersama yang lain atau mungkin dia bermain di belakang kamu gitu ya. Cuman di sini kayak seolah-olah rasa sedih itu ada gitu ya. Tapi aku yakin bahwa apa yang dia lakukan tidak lama gitu ya. Bahwa dalam waktu dekat ya, aku bisa melihat akan adanya sebuah penyesalan bahwa apa yang telah dia lakukan ini salah gitu ya. Terus ada juga ya, yang orang ini tuh dia orangnya tertutup gitu ya. Kesannya nggak bisa terbuka sama kamu, kayak kesannya dia suka menyembunyikan sesuatu hal gitu ya. Yang seolah-olah itu bikin kamu jadi nggak bisa tenang gitu ya. Mikirin dia gitu ya, tapi mikirin yang apa sebenarnya yang kamu sembunyikan di balik aku gitu. Kok karena rasanya tuh kayak beda, kayak aneh gitu ya, nggak kayak dulu gitu loh. Kok kamu kayaknya ada sesuatu hal yang nggak beres deh, ada sesuatu hal yang kamu tutup-tutupin deh biar aku nggak tahu gitu. Karena memang di sini yang saya rasakan beberapa tuh ada yang memang orangnya lebih suka menutup ya, dalam artian tuh menutupi apa yang ada di dalam dirinya gitu ya. Bukan berarti dia menutupi keburukan gitu ya, bukan berarti dia menutupi perselingkuhan gitu ya. Hanya saja yang saya rasakan beberapa di antara mereka itu tertutup
kalau misalkan dia sedang ada masalah. Kenapa dia nggak mau cerita ke kamu? Ya karena dia nggak mau gitu ya membebani masalah dia kepada pasangannya gitu. Karena dia nggak pengen kamu jadi sedih, dia nggak pengen kamu jadi nangis gitu ya. Dia bahagiain kamu aja belum bisa gitu ya. Gimana dia malah bikin membebani kamu gitu ya. Dan itu dia sangat tidak ingin ya melakukan hal tersebut. Jadi makanya kesannya itu kayak dia jadi berbeda gitu ya. Padahal yang dia sembunyikan ya sebuah masalah besar yang memang sedang dia hadapi. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada ya beberapa tuh yang dia orangnya kayak terlalu gengsinya besar, ada rasa kesombongan, dan orang ini tuh kayak dia orangnya suka curigaan sih sama kamu, tapi ketika dia dicurigain tuh dia nggak mau gitu. Jadi kayak seolah hidup kamu jadi nggak bisa tenang gitu. Karena misalkan kamu salah gini dikit aja dia udah nuduh kamu yang enggak gitu ya. Misalkan kamu melakukan kesalahan atau apapun ya, sebuah kesalahan B gitu ya, dia membesar-besarkan gitu. Karena bisa dibilang tuh gini, orangnya memang lebih suka menilai daripada dinilai gitu ya. Dia lebih suka menyalahkan daripada disalahkan. Jadi seperti itu. Dan di sini memang bisa dibilang ini adalah tuntutan keras untuk kamu bisa menghadapi dia, karena bisa dibilang memang di awal tuh untuk bisa memahami dia, untuk bisa menaklukkan dia, tidak mudah membalikkan telapak tangan. Tetapi nanti hasil yang akan kamu dapatkan juga maksimal kok, sesuai dengan apa yang kamu perjuangkan. Karena memang tujuan dia itu sebenarnya apa ya? Bisa dibilang dia saat sama kamu itu pribadi yang benar-benar childish banget gitu ya. Tapi apabila kamu benar-benar bisa ngimbangin dia, kedepannya kamu akan jadi pribadi yang lebih jadi pribadi yang lebih bersemangat lagi, jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kenapa demikian? Karena yang saya rasakan memang tujuan dia satu, pengen jadi pendamping kamu sampai akhir gitu. Jadi bisa dibilang tuh nggak mudah gitu ya menjalani hubungan sama dia, terlebih sama sikapnya dia yang mungkin tuh terlalu keras gitu ya. Cuman hasil yang akan kamu dapatkan juga nantinya akan maksimal kok, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena bisa dibilang tuh orang ini memang nggak bisa dipaksa untuk berubah gitu ya, kalau nggak sesuai dengan keinginan dia sendiri. Tetapi di sini yang saya rasakan, makin bertambahnya usia, dia makin kuat ya untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Setidaknya nanti ya saat dia jalan bersama kamu, atau mungkin saat menikah sama kamu, dia akan jadi pribadi yang lebih peduli gitu ya, yang lebih bisa mengontrol emosi, yang lebih bisa memahami diri kamu daripada yang sekarang. Kemudian kita lihat lagi ya. Nextnya, energi apakah ya yang terlihat? Oke. Energi apakah yang sedang terlihat ya? Oke, di sini ada dua energi kartu yang sedang terjatuh. Berarti ada informasi yang terbesit ya di sini, yang terbenam. Oke, di sini memang ada ya, mungkin di antara kamu yang saat ini tuh sedang depresi berat ya. Sedang sedih banget gitu ya, gara-gara dia gitu ya, sikap angkuhnya dia, sikap cueknya dia, atau banyak perubahan dari dia. Bisa dibilang saat ini memang kamu berada di titik kecewa yang cukup dalam ya sama dia gitu. Cuman di sini kamu kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa ya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu tidak bisa melakukan tindakan apapun ya buat dia. Kenapa demikian? Karena yang saya rasakan tuh ya, makin kamu menuntut keadilan dari dia, orang ini makin gak terima. Diam pun juga salah, bagaimana bersuara gitu ya. Bisa dibilang tuh tambah salah. Cuman di sini aku yakin sih ya, bahwa bisa dibilang tuh suatu saat orang ini nantinya bakal ngerti perasaan kamu kok gitu ya. Mungkin saat ini dia masih terlalu mementingkan kondisi ego dia sendiri. Tapi suatu saat Clarissa yakin gitu ya, bahwa dia nantinya akan tersadar gitu ya, bahwa apa yang selama ini dia lakukan ke kamu itu salah gitu ya. Ternyata ya bisa dibilang kamu itu orangnya benar-benar cukup sabar gitu ya, cukup pengertian banget, cukup mau bisa ngimbangin dia, memahami dia. Itu yang membuat nantinya dia akan ada perasaan bersalah yang cukup besar. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada ya beberapa di antara mereka yang pengen menemani kamu sampai akhir. Bisa dibilang tuh hubungan kamu sama dia hubungan yang tarik ulur ya, hubungan yang nggak jelas gitu ya, hubungan yang masih belum tahu finalnya seperti apa ya, belum tahu endingnya itu bakal seperti apa. Karena bisa dibilang tuh
saat kamu jalan sama dia, kayak kamu merasakan bahwa perjalanan kisah cinta kamu itu ya gini-gini aja gitu ya. Bahkan ada juga yang merasa bahwa hubungannya itu jauh lebih hancur daripada saat awal pertama kali kamu kenal sama dia gitu ya. Bisa dibilang ujian terberat dalam hubungan adalah mempertahankan daripada mencari pasangan yang baru. Bisa dibilang itu adalah gambaran yang terjadi pada diri kamu. Cuman di sini sih Clarissa bisa melihat ya bahwa bagi kamu yang mungkin masih ngerasa kecewa gitu ya, dalam waktu dekat kamu akan terbebaskan dari rasa kekecewaan tersebut gitu ya. Karena apa? Sepertinya ada ya yang dalam waktu dekat dia akan lebih seriusin kamu gitu. Karena dia merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk dia sudah mulai memikirkan prospek keseriusan bersama kamu. Di sini ada ya yang pengen menemani kamu sampai akhir. Bisa dibilang memang orangnya bijak ya, orangnya bijak, dia orangnya bijaksana, dewasa, bisa banget ngimbangin kamu. Cuman terkadang orang ini tuh nggak selalu ada banyak waktu buat kamu, karena waktu dia terlalu banyak tersita untuk pekerjaan sama urusan dia sendiri. Sehingga bisa dibilang tuh kamu punya pacar tapi rasanya jomblo ya, itu gambaran di dalam diri kamu. Tapi kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah khawatir ya, karena apapun yang dia lakukan saat ini tuh semata-mata untuk masa depan kamu dan dia ke depannya. Dan di sini tuh ada ya yang bisa dibilang memang kamu orangnya nggak bisa ya apabila nggak diperhatikan sehari aja atau mungkin nggak dihubungi sama dia. Kamu orangnya gampang galau, kamu orangnya gampang baper gitu ya, gampang sedih juga, gampang mikir gitu. Tapi apabila kamu mau bisa lebih bersikap bijak dan dewasa lagi, kamu nantinya bakal bisa ngertiin dia kok gitu ya. Walaupun dia memang nggak bisa berjuang lewat kata-kata yang indah, yang romantis gitu ya. Tapi perjuangan yang dia tunjukkan kepada diri kamu menunjukkan bahwa ini adalah rasa kesungguhan dia gitu ya. Yang dia tunjukkan gitu ya secara nggak langsung untuk menunjukkan niat tekad dia gitu ya. Bahwa dia pengen ya menemani kamu sampai akhir. Bahkan ada juga ya di sini tuh beberapa di antara mereka yang menemani kamu sampai akhir. Orang ini tuh nggak peduli ya sama sebesar apapun masalah yang sedang kalian hadapi, sebesar apapun perbedaan kita gitu ya, dan sebesar apapun status kamu, aku nggak akan peduli gitu. Karena bisa dibilang tuh orang ini sudah terlanjur bucin sama kamu, dia sudah terlanjur sayang banget sama kamu, bahkan dia aja nggak rela apabila kamu meninggalkan dia gitu. Jadi dia merasa percaya bahwa apapun ya halangan, resiko yang membentang, aku nggak akan peduli gitu ya, karena niatku memang pingin serius sama kamu gitu ya, bahwa aku memang kepingin menjalani masa depanku dan sisa hidupku hanya untuk kamu. Jadi seperti itu. Memang terkadang ya orang ini tuh orang yang terkadang rada suka membingungkan juga gitu ya, terkadang pikirannya suka berubah-ubah juga gitu ya. Tapi rasa sayang dia tetap kok ke kamu gitu ya, nggak berubah sedikit pun gitu ya. Pemikiran boleh berubah-ubah, tapi cinta dia tetap buat kamu. Nah ini yang patut diacungi jempol, karena nggak semudah itu ya mendapatkan seseorang yang seperti ini. Ya memang kamu orangnya orang yang pasti ya, jadi bisa dibilang tuh orang yang fix, A ya A aja, B ya B aja gitu ya. Tapi di sini yang saya lihat ya, dia dan kamu adalah pribadi yang berbeda gitu. Jadi jangan samakan diri kamu dengan dia. Memang orangnya kayak masih belum bisa memfikskan atau belum bisa konsisten sama pendapat dia sendiri. Tapi lama-lama ya nanti orang ini akan banyak belajar dari diri kamu tentang arti konsistensi dalam menjalani apapun. Terus di sini ada ya di antara mereka yang sebenarnya ya di sini ada The Emperor. The Emperor tuh melambangkan sebenarnya kalian berdua ya berada di posisi yang sangat tertekan sih gitu ya. Tertekan karena mungkin kamu ada sesuatu hal yang ingin kamu utarakan ke dia. Dia pun juga sama, sepertinya dia memiliki unek-unek ya, sesuatu hal yang pengen dia katakan kepada diri kamu. Di sini memang yang saya lihat ya, beberapa di antara mereka memang menginginkan apa ya, bisa dibilang tuh beberapa di antara mereka menginginkan suatu hal gitu ya, kayak pengen mempertimbangkan gitu ya, pengen mempertimbangkan untuk memutuskan masa depan dia bersama kamu gitu. Cuman memang beberapa di antara mereka sadar ya bahwa masih memiliki keterbatasan gitu ya. Jadi mereka nggak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Cuman di sini dia udah merasa yakin kok bahwa kamu adalah tujuan hidupnya dia gitu. Jadi seberat apapun ya
halangan rintangannya membentang gitu ya, dia akan meyakinkan kamu bahwa kita bisa melewati kesulitan ini gitu ya. Dan dalam waktu dekat aku yakin bahwa dia akan terbuka sama kamu, dia akan lebih transparan gitu ya. Lebih ke arah bisa dibilang tuh memperbaiki hubungan biar tercipta jadi hubungan yang lebih baik lagi. Di sini memang yang saya rasakan ya, orang ini tuh orang yang memang nggak bisa terbuka, orang yang nggak bisa transparan gitu. Barulah apabila kamu memancing pertanyaan ke dia, pasti orang ini bakal menjawab ya pancingan tersebut gitu ya. Di sini ada energi Page of Swords ya. Page of Swords di sini tuh beberapa yang pengen ya, bisa dibilang tuh menemani kamu sampai akhir. Bisa dibilang orang ini tuh orang yang dia orangnya pemalu ya. Dia orangnya pemalu, tapi dia orangnya suka mengikat gitu ya. Suka mengikat kamu, artinya dia nggak rela apabila kamu disentuh orang lain atau kamu dimiliki orang lain gitu. Karena pada dasarnya ya ketika orang ini sudah merasa cinta, udah ngerasa sayang sama seseorang, dia akan berkorban dengan segalanya gitu ya. Di sini aku melihat ya ada energi Page of Swords juga ya, Page of Swords. Cuman di sini energinya berbeda. Di sini memang sebenarnya ada ya di antara kamu yang masih ngerasa nggak yakin gitu ya sama dia gitu ya. Entah kamu meragukan cinta dia atau kamu meragukan kesetiaan dia gitu. Yang jelas di sini ada ya di antara kamu yang masih kurang merasa yakin sama dia. Walaupun kamu nggak munafik ya bahwa kamu mencintai dia, tapi ketidakyakinan tuh ada gitu loh. Jadi kayak bikin kamu ngerasa sedih gitu ya, bikin kamu kayak ngerasa bingung juga gitu ya. Di sini ada energi The Hierophant ya. The Hierophant di sini yang akan menemani kamu sampai akhir, dia adalah seseorang yang menurut aku beberapa di antara mereka memang memiliki sisi spiritual yang cukup tinggi. Dalam artian tuh apa? Senakal-nakalnya dia, tetapi tetap ya orang ini tuh masih memiliki batin iman di dalam lubuk hati dia yang paling dalam gitu. Jadi bisa dibilang tuh ya senakal-nakalnya dia, orang ini masih tetap gitu ya memiliki pedoman hidup, dia masih memiliki Tuhan gitu ya, masih ingat Tuhan, masih tahu iman gitu ya. Bisa dibilang orang ini nggak cuma bahagiain kamu di dunia aja, tapi orang ini juga bisa membahagiakan kamu di alam sana. Kalau dia seorang perempuan ya dia bisa jadi seorang ibu yang baik gitu ya, yang akan nurut sama suaminya. Kalau dia seorang laki-laki ya berarti dia adalah seorang laki-laki yang sangat cocok untuk dijadikan imam keluarganya gitu ya. Karena di sini memang ya orang ini tuh selalu ya bisa dibilang tuh sering banget ngingatin kamu tentang ibadah gitu ya. Dia sering banget kayak orangnya perhatian ya, ngingetin kamu tentang sesuatu hal kewajiban kamu dan lain sebagainya gitu. Yang jelas apapun yang dia lakukan tuh semata-mata apa ya, untuk menunjukkan bahwa aku masih peduli sama kamu, bahwa aku masih sayang sama kamu gitu ya. Di sini ada Ten of Swords ya. Di sini ada energi yang sepertinya kamu ya di antara kamu ada yang sebenarnya sering banget ya dilukai sama dia. Bahkan di antara kamu saat ini tuh kayak masih ngerasa ya bahwa kamu masih ada cukup banyak beban ya di dalam diri kamu akibat dari sikap dia yang terlalu nyakitin kamu banget gitu ya. Tapi di sini bisa dibilang tuh kamu cukup sulit juga mempertahankan hubungan bersama dia. Jangankan mempertahankan, melangkah aja sepertinya nggak bisa ya ketika kamu melihat sikapnya dia yang seperti ini gitu ya. Di sini memang ya secara garis besar perasaan dia cukup kuat ya ke kamu gitu ya. Dan dia cukup kuat juga ke kamu gitu. Cuman terkadang tuh ada beberapa sifat ya yang mungkin kamu kurang ngerasa nyaman dan suka sama dia gitu loh. Entah karena dia orangnya kayak nggak bisa dengerin perkataan kamu, entah dia karena nggak bisa menghargai kamu. Yang jelas, walaupun demikian gitu ya, tapi bisa dibilang tuh kamu di awal memang ragu sama dia. Tapi lama-lama ya, orang ini setelah mengintrospeksi diri, setelah dia berusaha memperbaiki diri, lambat laun tuh kamu akan jadi yakin sama dia gitu loh. Di sini memang orangnya tuh dia terkadang tuh suka ya
suka kayak berusaha cari kesaran orang lain gitu loh, suka cari kesaran orang lain atau suka dari ini ya, suka mengintrospeksi diri kamu gitu. Cuman ketika kamu yang balik mengintrospeksi dia, terkadang orang ini tuh rada suka nggak mau gitu ya. Kayak maunya ya aku kamu nilai bener gitu ya. Jadi jangan pernah menyalahkan aku. Seolah-olah itu seperti itu. Cuman di sini memang aku bisa merasakan ya bahwa sebenarnya orang ini tuh aku melihat dari masa lalunya dulu ya. Orang ini tuh kurang bisa dihargai sama keluarganya dia. Jadi bisa dibilang itu yang membuat dia jadi pribadi yang seperti ini gitu. Cuman nanti ya apabila dia menjalin hubungan sama kamu, orang ini tuh akan banyak belajar tentang kehidupan dari kamu gitu. Karena di sini ada Knight of Swords ya. Knight of Swords tuh melambangkan ya bisa dibilang secara perlahan gitu ya, pasangan tuh kayak cerminan hidup gitu ya. Jadi apabila kamu bisa mencerminkan yang baik ke dia gitu ya, maka niscaya gitu ya dia akan kedepannya itu banyak belajar dari diri kamu gitu. Walaupun memang di sini perjalanan cinta kamu dan dia tuh cukup melelahkan, tapi nantinya juga hasil yang akan kamu terima itu sesuai dengan keindahan yang bisa kamu raih nantinya. Terus ada ya, bisa dibilang tuh beberapa di antara mereka memang orangnya cemburuan gitu ya. Jadi dia suka cemburu-cemburu buta sama kamu gitu ya. Karena ya dia nggak mau kamu dimiliki orang lain gitu. Karena bagi dia kehilangan kamu itu adalah sesuatu hal yang dia sangat tidak sanggup gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kita coba ya lihat lagi untuk di sini kartu pesannya ya, kartu message-nya. Kita lihat ya kartu message-nya di sini. Kita lihat kartu message-nya di sini. Di sini ada kartu yang melepaskan. Bisa dibilang tuh ya memang kebanyakan di antara mereka dia nggak mau gitu ya. Mereka nggak mau apabila kamu melepaskan dia. Jadi seberapa toksik apapun hubungan kalian tuh kayak seolah-olah kalian masih tetap dipertemukan dalam satu circle yang sama. Karena pada dasarnya ya dia nggak mau melepas kamu gitu ya. Karena kamu adalah satu-satunya seseorang yang mampu membuat dia jadi bahagia gitu ya. Kemudian di sini seberapa apapun perbedaannya gitu ya, tapi dia ngerasa bahwa kamu adalah mate sama aku, kamu adalah jodohku gitu ya. Aku dan kamu kayak ngerasa cocok gitu ya. Jadi please jangan pernah bahas gitu ya perbedaan tersebut gitu, karena ya bisa dibilang tuh apapun perbedaannya kita pasti bakal bisa mengimbangi satu sama lain gitu ya. Kemudian juga sebenarnya orang ini tuh banyak ya mimpi yang pengen dia raih bersama kamu, banyak banget gitu ya mimpi-mimpi yang pengen dia lakukan sama kamu gitu ya. Hanya saja mungkin saat ini ya beberapa di antara mereka masih belum melakukan sebuah tindakan karena ya beberapa memang belum merasa siap atau belum merasa mampu gitu ya. Tapi nanti kedepannya aku bisa merasakan ya ada sesuatu hal yang indah ya pada akhirnya, karena bisa dibilang tuh dia udah maaf kamu bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Jadi seperti itu. Oke? Kemudian di sini juga ada kartu Forset ya. Forset tuh dalam artian menggambarkan tentang bisa dibilang tuh aku mencintai kamu ya cinta yang apa adanya gitu ya, bukan cinta karena terpaksa, karena benar-benar muncul dari perasaan terdalamku. Jadi seperti itu. Oke, makasih banyak ya. Saya Clarissa pamit lebih dahulu, sampai jumpa dan ditunggu di readingan selanjutnya video yang lebih menarik lagi. Bye bye, terima kasih.